Oke, halo semua, balik channel Kode Awan. Jadi di video kali ini kita lanjut lagi ya di problem TLX Toki. Oke, jadi maaf sebelumnya, jadi hari ini nggak ada facecam gara-gara ada kesalahan teknis ya. Oke, jadi kita lanjut aja. Jadi di sini ada problem yang namanya cek bilangan prima. Oke, jadi bilangan prima kalian tahu ya. Jadi adalah bilangan bulat yang lebih besar daripada satu dan hanya habis dibagi oleh satu dan bilangan itu tersendiri ya. Jadi beberapa bilangan prima pertama adalah seperti contohnya itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Sebagai contoh, 9 bukanlah bilangan prima karena habis dibagi 3 gitu ya. Kemudian pada yang kalian memberikan Anda key buah bilangan bulat N1 sampai N key. Untuk setiap bilangan, tentukan apakah bilangan bulat tersebut bilangan prima atau bukan. Oke, jadi di sini udah dikasih batasannya. Jadi banyak bilangan yang bakal kita cek itu nggak lebih dari 1000. Kemudian tapi untuk bilangan itu tersendiri yang kita bakal cek itu sampai bilangannya itu sampai 1 juta ya. Jadi format masukannya itu kayak gini ya. Jadi key dulu, terus bakal dikasih N1 sampai N key gitu. Nah, ya, jadi untuk keluarannya, jadi setiap baris yang berisi bilangan prima, misalkan ini kan key-nya 4. Habis itu nih di C ya, 1 sampai 4 gitu ya. Nah, 1 sampai 4 ini yang bilangan prima itu cuman 2 sama 3. Jadi keluarannya itu bukan ya dan bukan. Karena 1 sama 4 bukan bilangan prima. Ya. Oke. Sebenarnya di sini cukup jelas bagaimana kira-kira solusinya. Di sini kita cukup cari bilangan primanya itu ya, itu bilangan prima atau bukan ya. Kalau iya, kita cetak iya, kalau bukan kita tinggal cetak bukan. Gitu, oke. Kita langsung aja ke kode ya. Jadi di sini kita bakal pakai iteratif ya. Iteratif untuk mencari bilangan primanya. Sebenarnya bilangan prima ini kita bisa cek dengan operator yang namanya modulo, guys. Mod ya. Jadi di sini sebenarnya cara kerja itu simpel. Jadi satu kan itu udah pasti bisa ya. Jadi kita nggak ngecek satu. Yang kita cek itu 2 sampai N key ya. Sampai N key ya. Gitu. Kita cek di sini apakah dia habis dibagi i-nya ini itu habis dibagi atau modulo ya. I-nya misalkan 3 nih. Apakah 3 habis dibagi sama apakah N key itu habis dibagi sama 3 atau i yang di sini ya. Gitu. Jadi kalau adanya salah satu yang habis dibagi, berarti ini pasti false. Ya, jadi kalau dia 0 atau habis dibagi ya, dia bakal nge-return false. Jadi kita bakal buat fungsi dulu, guys, ya. Kalau dia sampai sini dia nggak juga nge-return false, berarti hasilnya itu true, alias dia itu adalah prima ya. Kayak gitu. Oke. Ya, itu dasarnya, tapi sebenarnya approach ini tuh bakal ngasilin TLE atau time limit exceed ya. Jadi kurang waktu. Kenapa? Karena di sini misalkan bilangan prima itu tinggi ya. Kita bakal ngecek semuanya, kita bakal cek dan lakukan modulo kayak gini. Dan bisa aja dia bilangan prima dan kita bakal ngecek semua dan itu bakal lama banget ya, gitu. Ya, jadi nanti untuk caranya saya bakal share juga ya. Mungkin kita langsung coding saja untuk saat ini, oke? Jadi biasa pertama include stream. Oke, jadi nggak perlu pakai banyak library ya. Jadi di sini kita cukup yang basic saja. Kemudian using namespace std ya seperti biasa. Kemudian di sini kita bakal buat fungsi pertama. Ini
fungsi dengan return tipe boolean dengan nama is prime atau apakah itu bilangan prima ya. Dalamnya itu ada integer n ya, kita bakal cek itu. Di sini langsung kita kasih base case ya. If n itu kurang atau sama dengan 1, itu dia pasti return false ya. Ya, kayak ini. Nah, kemudian di sini yang kita bakal lakukan loop itu ya. Yang tadi saya katakan yang ini itu ya. Jadi ini for loop in itu sama dengan 2. Jadi dimulai dari 2 ya. Karena 1 kan dia udah pasti false ya. Atau 1 itu kan udah pasti bisa dibagi sama 1 kan. Gitu. Jadi kalau bilangan prima itu kan bisa dibagi sama 1 sama bilangan itu tersendiri ya. Oke. Jadi kita mulai dari 2. Nah, ini di sini permainannya ya. Jadi di sini kita mengeceknya itu cuma sampai i kali i itu kurang dari sama dengan n-nya. Atau yang ini atau yang dicek ya. Kenapa seperti itu? Nah, misalkan nih kita ngecek berapa ya? 11 mungkin ya. Kita coba simulasi ngecek 11. Coba di sini n-nya itu 11 ya. Kita cek 11. Di sini kita bakal ngecek dari 2 harusnya sampai 11 kan. Padahal ini kita tahu ini tuh prima ya, 11 ini. Di sini kita bakal ngecek satu-satu. Ini kita bakal cek 11. Ini di iterasi pertama ya. 11 di modulo 2 itu nggak bisa ya, ada 1 ya sisa. Jadi kita lanjut lagi ke 3. Kayak gini terus ya, kayak gini terus sampai 11. Ya. Padahal kita tuh cuma perlu ngecek dia tuh sampai beberapa aja ya. Nggak harus sampai selesai ya kita ngecek apakah dia tuh prima atau enggaknya gitu. Jadi kita di sini sebenarnya bisa aja ngecek sampai 11 ya. Berapa yang i kali i yang lebih dari 11 ya? 3 kali 3 9. 4 kali 4 ya. Jadi di sini kita cuma ngeceknya sampai ini 4. Kenapa? Karena kalau kita cek dari 2 sampai 4 aja udah nggak ada ya. Berarti kita bisa pastiin ini tuh bilangan prima. Kita nggak perlu ngecek sampai akhir ya. Karena kenapa kayak gini guys? Jadi 2, 3, 4 kan. Kita cuma perlu ngecek ini aja. Karena kalau misalkan kalau misalkan 2 ini false, 3 ini false, 4 ini false juga, bilangan selanjutnya itu nggak mungkin ada yang true ya. Jadi karena 2, 3, 4 ini yang bakal jadi penentu atau jadi kali 2-nya dari ini gitu kan. Jadi misalkan kayak 5 nih, misalkan kayak 6 itu kan juga habis dibagi 2 gitu kan. Jadi kita nggak perlu ngecek sampai semuanya. Makanya kita di sini cuma perlu ngecek sampai 4. Kenapa 4? Karena 4 kali 4 itu 16 kan. Dan 16 itu lebih besar dari yang kita cek atau 11. Ya nih ya. 16 itu lebih besar daripada ini. Selesai. Jadi ini dilakuin kayak gini biar efektif ya. Biar nggak ngecek sampai akhir kalau dia tuh ternyata bilangan prima gitu. Oke, aku harap kalian mengerti guys. Kalau ada pertanyaan taruh di kolom komentar ya. Oke, ini kita langsung increment seperti biasa ya, i-nya. Kemudian di sini kita cek if n itu habis dibagi i ya, berarti kita tinggal return false ya. Selain itu kita return true ya. Oke, udah segini aja ya untuk fungsi is prime nya. Kemudian di sini kita bisa buat in main seperti biasa ya. Kita tinggal masukin key ya. Jadi key kemudian kita input key-nya. Kemudian di sini kita lakukan loop seperti biasa ya, key kita decrement. Terus in n-nya di sini ya.
kecil n. Terus di sini if is prime dari n itu true ya gitu ya. Berarti kita tinggal cout pesan yang ini ya. Ya gitu ya. Ya. Nah, di sini ingat kita enter ya. Karena di sini kita loop ya. Terus habis itu tinggal di else masuknya cout bukan. Oke, gini aja guys untuk problem kali ini ya. Kita coba kita submit. Dan ya, sudah accepted ya. Oke. Sekian untuk video kali ini. See you guys in the next video.